Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahu man iktafa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali kita mendapatkan ada orang-orang yang merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, merasa lebih cerdas daripada orang lain, bahkan merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quranul Karim perkataan seperti ini. Allah mengabadikan perkataan yang Allah berfirman, menukilkan perkataan orang yang paling buruk di muka bumi itu, yaitu syaitan la'natullahi alaihi, itu iblis, dengan perkataannya ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kesombongan di atas kesombongan. Dia merasa ada kelebihan pada dirinya. Dia mengatakan saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Bayangkan, ini sifat kesombongan. Kenapa demikian? Kalau kita melihat dari lafaz tersebut, dia mengatakan saya lebih baik daripada dia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berucap, berkata kepada malaikat, memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka malaikat itu sujud kepada Adam. Siapa yang tidak sujud adalah iblis la'natullahi alaih. Apa yang menyebabkan mereka itu tidak sujud kepada Adam alaihi salam? Bukan karena mereka sujud kepada manusia, tidak, tetapi Allah lah yang memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Tapi ada yang enggan, yaitu iblis la'natullahi alaihi. Illa iblis. Mengapa mereka tidak mau menyembah, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam? Jawabannya adalah aba wastakbar. Karena mereka itu enggan dan kesombongan ada pada hati mereka. Wa kana minal kafirin. Dan mereka termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita untuk bersifat, memiliki sifat sombong. Yang sombong ini, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya, yang bercokol dalam hatinya kesombongan. Apa itu kesombongan tersebut? Para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang yang memakai pakaian yang baru, ada orang yang memakai sandal yang bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Kata Nabi Muhammad SAW, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka kapan seseorang menolak nasihat, kapan seseorang tidak mau lagi menerima nasihat dari orang lain, tidak menerima saran dari orang lain, maka dia termasuk orang yang sombong. Kapan juga seseorang ketika meremehkan orang lain, maka dia termasuk orang yang sombong. Maka kesombongan itu dua, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah
menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berjalan di muka bumi ini, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong, petantang petenteng. Dia merasa lebih baik daripada orang lain. Kata Allah apa? Sambungan ayatnya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang jauh dari kesombongan. Karena kesombongan yang disebutkan oleh Nabi adalah menolak kebenaran. Kebenaran dari manapun kita harus terima. Sebagaimana kata Imam Az-Zahabi, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran itu hal yang paling harus kita berhak untuk ikuti dari manapun dia. Bahkan jangankan dari siapapun, ketika kebenaran itu datang dari syaitan, sebagaimana syaitan mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tetapi pada saat itu Abu Hurairah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Apa yang dia sampaikan itu benar, tetapi syaitan itu adalah pendusta. Sekalipun dia adalah pendusta, tetapi ketika kebenaran itu sampai kepadanya, maka kita wajib untuk menerima kebenaran tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.